Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview podcast berjudul Podcast ini membahas tentang cara membangun kebiasaan finansial yang sehat dan pola pikir yang tepat agar kondisi keuangan bisa menjadi berkembang di masa depan. Salah satu poin utama yang dibahas adalah pentingnya memiliki lebih dari satu sumber penghasilan. Narasumber menjelaskan bahwa bergantung hanya pada satu pekerjaan atau satu sumber pendapatan cukup beresiko. Oleh karena itu, kita perlu mulai mencari alternatif seperti bisnis sampingan, freelance, investasi, atau produk digital yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Selain itu, podcast ini juga mengingatkan kita untuk menghindari gaya hidup konsumtif. Banyak orang membeli barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Padahal kebiasaan tersebut justru dapat menghambat kondisi keuangan. Karena itu, kita dianjurkan untuk menerapkan prinsip hidup di bawah kemampuan, yaitu tidak memaksakan gaya hidup yang melebihi pendapatan yang dimiliki. Hal menarik lainnya disampaikan oleh Raditya Dika yang menekankan pentingnya menciptakan produk digital seperti kelas online, book, atau konten digital. Produk seperti ini memiliki biaya produksi yang relatif rendah, tetapi dapat dijual berulang kali sehingga berpotensi memberikan penghasilan jangka panjang. Kemudian Pritagozi menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan bukan hanya soal uang, tetapi juga soal mengendalikan emosi. Beliau menekankan pentingnya memiliki dana darurat, tempat tinggal, dana keluarga, dan dana pensiun sebagai prioritas dalam perencanaan keuangan. Podcast ini juga membahas pentingnya social currency, yaitu reputasi, kepercayaan, dan jaringan yang kita bangun. Di era digital saat ini, nama baik dan personal branding dapat membuka banyak peluang dalam karir maupun bisnis. Terakhir, para narasumber mengingatkan agar kita selalu berhati-hati dalam berinvestasi, jangan mudah tergiur oleh keuntungan besar dalam waktu singkat. Selalu cek legalitas lembaga investasi dan pahami instrumen investasi yang digunakan agar menghindari penipuan atau skema investasi bodong. Menurut saya, podcast ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola uang dengan bijak, membangun sumber penghasilan, serta mempersiapkan masa depan keuangan yang lebih baik. Sekian review podcast dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan sehari-hari saya yang tinggal di kos bersama kakak dan adik saya. Setiap pagi saya biasanya bangun lebih awal untuk mempersiapkan diri sebelum pergi ke kampus. Karena tinggal bersama kakak dan adik, kami saling membantu dalam berbagai hal seperti membersihkan kamar, memasak sederhana, atau menyiapkan kebutuhan masing-masing. Walaupun tinggal di kos dengan fasilitas yang terbatas, kami berusaha membuat suasana tetap nyaman seperti di rumah sendiri. Setelah bersiap, saya pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan kehidupan sebagai mahasiswa. Sepulang dari kampus, saya biasanya beristirahat sebentar sebelum melanjutkan aktivitas lain. Kadang saya dan saudara saya memasak bersama agar lebih hemat pengeluaran. Selain itu, kami juga sering berbagi cerita tentang kegiatan masing-masing. Kehadiran kakak dan adik membuat saya tidak terlalu merasa kesepian meskipun jauh dari keluarga di rumah. Tinggal di kos juga mengajarkan saya untuk mengatur keuangan dengan baik,
kami harus membagi uang untuk kebutuhan makan, membeli perlengkapan kuliah, membayar kos, dan kebutuhan lainnya. Dari situ saya belajar bahwa kehidupan mandiri membutuhkan tanggung jawab dan kerjasama. Walaupun terkadang ada perbedaan pendapat atau masalah kecil di antara kami, semuanya dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik. Justru dari pengalaman tinggal bersama inilah hubungan kami menjadi lebih dekat dan saling memahami satu sama lain. Bagi saya, menjadi mahasiswa yang tinggal di kos bersama kakak dan adik adalah pengalaman yang sangat berharga. Saya belajar tentang kemandirian, kesabaran, kerja sama, dan cara menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari. Semua pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup yang sebagai seorang mahasiswa. Dan di masa depan saya ingin menjadi pribadi yang sukses, memiliki pekerjaan yang baik, dan bisa membanggakan kedua orang tua. So when I die, which I must do, could it shine down here with you? 'Cause my love is mine, all mine. I love mine. Nothing in the world belongs to me but my love, mine, all mine. I just had to let you know you're